Mengulik sejarah Islam di Kamboja, berkembang pesat sebelum dikikis Khmer Merah. Di Asia Tenggara, beberapa negara seperti Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, beberapa negara di Asia Tenggara, umat Muslim merupakan minoritas. Salah satunya adalah Kamboja. Negara yang pernah mengalami perang saudara pada tahun 1970-an ini, mayoritas penduduknya adalah Buddha. Lalu, sejak kapan Islam masuk ke negara Kamboja? Islam masuk saat Kamboja masih mempunyai beragam kerajaan. Yang paling dikenal adalah Kerajaan Champa. Islam masuk sekitar abad ke-10 dan 11. Sebagian besar etnis Cham memeluk Islam pada abad ke-16 dan 17 hingga menjelang jatuhnya Kerajaan Champa. Menjelang runtuhnya Kerajaan Champa, banyak dari mereka yang berpindah ke daerah lain, antara lain ke Malaysia, Indonesia, dan Cina. Tapi sampai saat ini, komunitas Cham masih ada di Kamboja dan mereka sebagian besar adalah Muslim. Komunitas Cham memegang peran penting dalam menyebarkan Islam di Kamboja. Mereka punya hubungan yang turun naik dengan Raja Kamboja. Mereka berbaur dengan komunitas Muslim Melayu yang ada di Kamboja sejak abad ke-13, sebelum Khmer Merah pada 1975. Komunitas Muslim Kamboja sebenarnya terdiri dari kaum Champa dari bekas Kerajaan Champa yang berada di Vietnam dan sempat runtuh pada tahun 1470. Kaum Champa pada mulanya diislamkan oleh para pedagang dan perajin dari Arab dan India. Kaum tersebut berimigrasi dalam jumlah besar ke Kamboja pada abad ke-15. Selain kaum etnis Cham, Muslim Melayu dari Indonesia dan kawasan yang sekarang bernama Malaysia juga memasuki Kamboja pada abad yang sama. Kaum Arab, kaum imigran dari anak benua India dan pribumi yang masuk Islam juga menjadi bagian dari komunitas Muslim di Kamboja saat ini. Pada 1975, Islam sudah sangat berkembang. Itu bisa diketahui dari tumbuhnya ratusan masjid dengan sekitar 300 guru agama dan 300 khotib. Banyak di antara guru-guru tersebut yang belajar di Malaysia dan beragam universitas Islam di Kairo, India, atau Madinah. Namun, penganiayaan di bawah rezim komunis Khmer Merah yang sangat kejam dan otoriter mengakibatkan jumlah mereka terkikis, dan pada akhir 1980 mereka mungkin tidak mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya. Khmer Merah menggunakan pola yang konsisten untuk membunuh orang-orang Cham. Mereka juga melakukan penyebaran etnis Cham seperti kerja paksa di ladang atau menangkap mereka karena tuduhan adanya perlawanan atau pemberontakan partai komunis. Tak hanya pemeluk Islam, semua penganut agama, termasuk Buddha, dianiaya sepanjang kekuasaan Khmer Merah. Waktu itu, sebanyak 132 masjid dihancurkan dan umat Islam tidak diizinkan beribadah. Mereka juga dipaksa makan daging babi, lalu dibunuh jika menolak. Setelah pemerintahan Khmer Merah berakhir, aturan terkait agama dipulihkan. Sebanyak 185.000 warga Cham tercatat kembali tinggal di Kamboja pada pertengahan 1980. Masjid pun masih ada yang berdiri. Perlahan, geliat Islam kembali mengkuat meskipun tak sekuat dulu saat sebelum dikikis oleh Khmer Merah. Lantas, bagaimana keadaan Muslim di Kamboja saat ini? Masyarakat Muslim di sana sekarang sudah lebih maju dan berkembang. Itu dapat dilihat dari profesi mereka di sana. Tak hanya sebagai nelayan,
petani, atau pedagang, tapi sudah ada yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan dan berbisnis. Banyak juga yang sudah bergabung ke partai-partai politik, tapi memang perannya belum begitu menonjol. Tidak hanya dalam perkembangan sosial saja, namun dalam hal keagamaan sudah lebih berkembang. Sejak 1998, mereka punya seorang mufti atau ulama yang kemudian membuat Grand Mufti of Cambodia. Ini mungkin seperti MUI di Indonesia. Tugas mereka mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan urusan hidup umat Islam di Kamboja. Mereka juga mendorong untuk mendirikan masjid untuk beribadah dan menyerukan para wanita memakai kerudung, termasuk mereka yang masih sekolah. Meski begitu, umat Islam di sana tidak memiliki satu identitas karena terbagi dalam 3 bagian, karena pemahaman yang masih berbeda terhadap Islam. Yang pertama, Camalai atau Melayu. Mereka seperti umat Islam pada umumnya, seperti menjalankan sholat 5 waktu, puasa, dan lainnya. Yang kedua, Camjahet atau Bani. Mereka ini hanya sholat di hari Jumat. Dan yang ketiga, ada Camjawi. Mereka ini hanya menjalankan sholat 5 waktu. Next time kita akan membahas Camalai, Camjahet, dan Camjawi. Kalau kalian tertarik, komen di bawah ya. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena pendidikan Islam masih sangat kurang di Kamboja, termasuk sekolah maupun tempat belajar informal karena masih kekurangan tenaga guru atau ustadz. Hal itu pula yang membuat sejumlah keluarga mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar memperdalam Islam di Malaysia atau Indonesia. Meski begitu, selalu ada harapan untuk terus berkembang. Jumlah etnis Cham saat ini sekitar 400 sampai 500 ribu orang dari 15 juta penduduk Kamboja atau sekitar 5%. Mayoritas dari mereka masih berusia muda atau termasuk generasi milenial yang tentunya diharapkan bisa membuat Islam berkembang lebih baik lagi di Kamboja. Banyak lembaga non-pemerintah yang memperhatikan kualitas SDM umat Islam Cham. Mereka menyediakan banyak beasiswa untuk masuk ke universitas dan perguruan tinggi lainnya di Phnom Penh atau ibu kota Kamboja. Para generasi muda tersebut yang diharapkan bisa membuat umat muslim bisa lebih maju lagi dan mendapat kesempatan bekerja maupun berbisnis di berbagai bidang. Oke sobat, kalau informasi ini kalian anggap bermanfaat, jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.